Pemirsa, artis Nirina Zubir mengungkapkan betapa aksi penguasaan aset tanah oleh mafia yang dimotori oleh mantan asisten almarhum ibunya itu telah berlangsung bertahun-tahun. Dan berikut potongan dialog rekan Abraham Silaban dengan Nirina Zubir. Asisten ibu saya ya. Oke. Dia ini adalah seseorang yang ibu saya ibaratnya apa ya? Dia tuh tadinya dia tidak ada hubungan saudara sama kami, bukan keluarga, bukan anak angkat yang seperti aku akui, bukan kakak atau adik kami, tapi seseorang yang memang datang ke Jakarta karena ibunya menikah dengan sahabat ibu saya. Yang kemudian ternyata mereka memiliki konflik keluarga dan ibu saya terima dia sebagai ibu saya berbesar hatilah menampung dia karena dia pikir dia mau tinggal di mana gitu, dan ibu saya memang punya kosan waktu itu. Jadi akhirnya dari kosan itu dia bilang oke, boleh tinggal di situ asal kamu merawat kos itu ya gitu. Dan waktu mengenai surat kenapa dipikirkan bahwa dipercayakan kepada seorang asisten itu tidak sedemikian. Jadi dia membuat seolah-olah surat itu hilang. Ibu saya sudah 69 tahun, ada gula, ada gejala demensia. Jadi dia membuat skenario seakan-akan itu hilang dan kemudian membisikkan kepada ibu saya bahwa tenang aja Bu, nanti saya bantuin deh gitu, karena saya punya kenalan notaris PPAT. Dari situ mulainya. So akhirnya ya tidak melibatkan kami anak-anak. Akhirnya diberitahukan bahwa ya kan istilahnya dia sudah menjanjikan akan membantu mengurus. Yang kami dapatkan dari hasil interogasi ya. Jadi akhirnya ternyata dia yang memang membuat hilang surat-surat itu gitu. Jadi ya terus kemudian diceritakan kayak bisa, oh suratnya hilang, oh ya udah sini saya bantuin gitu, nanti saya kenal kok ada notaris. Dari situlah awalnya. Jadi bukan ada salah komunikasi kayak di awal ya, dikirain bahwa diserahkan surat-surat itu, tidak seperti itu adanya. Ya memang pada dasarnya kan waktu itu karena dia sangat dekat sekali, dia ada siap. Memang sekarang gini ya Mas ya, emang mafia tanah tuh ternyata kayaknya targetnya seperti itu ya, ibu-ibu yang memang anak-anaknya sedang aktif-aktifnya sehingga memiliki kesempatan untuk menemani dan masuk ke dalam hidup ibu kami gitu kan. Jadi akhirnya di situ bisa istilahnya apa ya, orang ini tuh sudah berada dalam kehidupan ibu saya tuh dari tahun 2010. Jadi sudah kurang lebih ya gitu. Jadi udah kayak di plotting gitu loh, dipelajari masing-masing dari kami. Ibu saya kelemahannya apa, anak-anaknya apa. Yang jelas kelemahan kami adalah waktu gitu kan. Apalagi kakak saya satu ada di Malang, kakak saya satu ada di Bali, 3 di antara kami di Jakarta tapi masing-masing aktif gitu loh. Ya pemirsa, kasus kejahatan mafia tanah di Indonesia seakan tak kunjung habis. Dari waktu ke waktu kejahatan pertanahan masih terjadi dan merugikan korban. Tidak saja pejabat, rakyat biasa juga kerap menjadi target kejahatan dari oknum-oknum mafia tanah. Sudah terhubung bersama kami Darwin Ginting, dosen hukum agraria. Selamat sore Pak Darwin. Ya, selamat sore. Ya, ini menarik ya karena memang melibatkan artis yang menjadi korban, tapi tentu tidak hanya itu. Kalau Anda sendiri melihat kenapa kasus mafia tanah ini menyeruak atau sering terjadi? Ya, saya kira saya menjelaskan dulu sementara kepada kita semua anak bangsa Indonesia. Karena apa? Masalah tanah ini masalah masyarakat, masalah bangsa. Jadi kita harus peduli untuk bagaimana menyelesaikan keberadaan mafia tanah di Indonesia. Nah, mafia tanah ini di Indonesia bukan masalah yang baru, sudah cukup lama terjadi. Tetapi harus kita lihat, penanganan mafia tanah ini kan tidak kontinu oleh pemerintah. Kita sudah pernah bentuk Satgas Mafia Tanah, tadi Wamen sudah menjelaskan tahun 2007. Tetapi Satgas Mafia ini kan tidak berjalan secara kontinu. Ini yang menjadi masalah satu. Dan kemudian kita lihat, saya di samping keterlambatan itu, tetapi ada saya banggakan hari ini kepada Menteri Agraria. Hari ini kita melihat, saya melihat baru hari ini ada Menteri Agraria
kepala BPN di Indonesia mengaku bahwa instansinya, anak buahnya banyak terlibat di dalam oknum mafia tanah. Sekalipun tadi dikatakan oleh Mamen hanya sekian ratus, tetapi saya kira sekian ratus dari sekian ribu pegawainya. Bukan masalah banyaknya, tetapi ini kalau tidak dibongkar terus, ini bisa melebar. Barangkali hari ini yang ketahuan juga baru sedikit, karena banyak orang belum sengketa dia nggak lapor, atau ada yang tahu dia lapor mentok, banyak Pak. Ada juga yang mau lapor nggak punya duit, juga bisa mentok. Nah, oleh karena itu kita harus sepakati apa yang disampaikan oleh Menteri itu kita harus sambut. Nah, dan Dirjen Konflik dan Sengketa Tanah sudah menyatakan bahwa mafia tanah di Indonesia sudah menggurita. Maka ini artinya penyelesaiannya nggak gampang. Itu butuh suatu pekerjaan yang panjang. Nah, barangkali nanti saya uraikan juga bagaimana upaya kita lakukan ke depan. Baik, ini kan melibatkan salah satunya adalah ada notaris, begitu kan? Apa sih lemahnya dari hukum agraria kita sehingga celah-celah itu bisa muncul? Ya, saya kira apa tadi sudah disinggung oleh Wamen, salah satu peninggalan pemerintah sebelumnya, administrasi pertanahan kita memang masih perlu dibenahi, dan kita lihat hari ini pembenahan sudah berjalan. Dan itu salah satu penyebab. Ya, kemudian pemerintah juga kan melihat hari ini masih banyak tanah-tanah terlantar di seluruh Indonesia. Ini kesempatan kepada mafia tanah masuk di ruang itu. Tetapi harus diingat, saya ingin ingatkan buat kita, pada saat Undang-Undang Pokok Agraria digodok, dulu Wakil Presiden Muhammad Hatta pernah dia menyatakan begini, saya berharap kemudian hari tanah jangan dijadikan objek bisnis di Indonesia. Tetapi hari ini sudah terjadi. Tanah menjadi objek komoditas. Akhirnya, ya, pemilik modal bermain karena ada kesempatan, ada ruang. Nah, mengapa ruang ini diberikan? Mungkin tadi karena ada beberapa kelemahan dari hukum tanah nasional kita. Saya mau sampaikan sedikit modus-modus mafia tanah di dalam melakukan tindakannya. Apa saja Pak Darwin? Ya, ada sekitar 5, ini sudah disepakati di dalam seminar-seminar yang hari-hari ini saya lakukan, termasuk juga Menteri Agraria. Yang pertama, oknum kepala desa itu selalu mengeluarkan surat-surat keterangan tentang tanah, tidak sengketa dan sebagainya. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan oleh mafia tanah. Ya. Kemudian pemalsuan dokumen itu banyak yang terjadi. Dokumennya banyak ya, mulai dari diri dan sebagainya dan sertifikat nanti sebagainya. Kemudian yang ketiga, memprovokasi masyarakat untuk menguasai tanah-tanah HGU yang sudah habis, dikuasai. Nah, kemudian merubah atau menggeser batas-batas tanah seseorang. Maka nanti kita hari ini punya tanah, kalau sudah punya sertifikat, sering cek itu batas. Kalau nggak bisa disalahgunakan oleh kelompok-kelompok ini. Yang kelima, yang ini juga sering terjadi, dia mengaku seolah-olah kehilangan sertifikat. Kemudian diajukan sertifikat baru. Nah, yang menjadi masalah ini diproses ulang, karena tadi Wamen mengatakan Kementerian Agraria BPN hanya berwenang prosedural, tidak punya kewajiban, tidak kemampuan wewenang untuk memeriksa materialnya. Ini yang menjadi masalah. Nah, jadi 5 modus ini membuat yang harus kita selesaikan. Baik. Untuk kontinuitasnya sendiri, apa masukan dari Pak Darwin ini untuk supaya memang tuntas pemberantasannya? Nah, jadi saya lihat begini, karena masalah tanah ini saudara-saudara harus tahu, masalah tanah itu potensi politiknya sangat tinggi, ya. Unsur politiknya sangat tinggi. Ini bedanya dibandingkan dengan masalah lain, hukum lain, termasuk juga kepentingan masyarakat di daerah. Maka dulu pernah tanah mau diotonomikan di era 98, tapi akhirnya kan ditarik kembali karena dianggap ini bisa mengganggu keutuhan NKRI. Nah, jadi karena mafia tanah ini sudah dianggap menjadi lahan bisnis, maka hari ini peluang itu dipergunakan semua orang yang memiliki modal. Nah, oknum yang terlibat dalam mafia tanah bukan hanya pemodal, tapi juga ada backingnya, nggak mungkin nggak ada. Nah, kemudian ada oknum PPAT mungkin, ada oknum notaris, karena mereka kalau PPAT memang
mengalihkan peralihan hak itu oleh mereka. Kalau notaris bisa melakukan pengikatan. Tetapi saya lihat PPAT dan notaris sebagai oknum, kalau dia taat kepada peraturan jabatan notaris, kemudian sumpah jabatan dan kode etik, kalau dia taat asas, dia nggak akan terlibat di situ. Maka saya katakan ini juga oknum, karena notaris PPAT di Indonesia ada sekitar 20.000. Tapi bukan itu esensinya. Mereka harus taat asas. Nah, kemudian satu lagi yang perlu saya katakan bahwa, ini harus diselesaikan oleh pemerintah. Saya setuju dengan Presiden Jokowi pernah mengatakan, Republik ini tidak bisa kalah dengan mafia. Dulu bukan hanya mafia tanah, dan sekarang saya sangat setuju. Pemerintah tidak bisa kalah dengan mafia tanah. Maka harus diberantas secara tuntas. Bagaimana memberantasnya? Ini yang mau saya jelaskan lebih lanjut nanti. Singkat saja, Pak Darwin, apa saja yang harus dilakukan untuk memberantasnya? Nah, karena ini melibatkan instansi yang cukup banyak, juga penegak hukum, dan juga melibatkan parlemen. Karena apa? Semua tindakan Menteri Agraria dan menteri-menteri terkait, misalnya juga Jaksa Agung, Kapolri, kemudian instansi yang terkait, itu juga harus didukung oleh parlemen kita, DPR kita. Kalau tidak, ini tidak akan efektif. Jadi hari ini semua komponen ini harus dilibatkan, dan hari ini kita juga tahu di Indonesia ada forum anti mafia tanah. Undang, ajak forum mafia tanah ini menjelaskan, sehingga kan tadi Pak Wamen mengatakan kita sekarang buka-bukaan. Tapi kita buka-buka karena tujuannya menyelesaikan. Kalau orang punya uang, dia bisa datang ke pengadilan, Pak. Tapi kalau hari ini rakyat kecil nggak punya uang, dia menjadi korban tok, dan ini banyak korban. Ini yang perlu kita sikapi ke depan. Dan kalau kita membereskan mafia tanah, jangan tebang pilih supaya tuntas. Ini jangan tebang pilih. Dan Satgas itu kalau memang dilibatkan, continue. Dan seperti yang saya katakan tadi, harus konsisten. Jangan hanya sesaat, istilahnya panas-panasnya ayam. Ini yang membuat masyarakat. Jadi diselesaikan secara komprehensif, melibatkan semua pihak, begitu ya Pak Darwin ya? Tapi saya mengatakan di sini yang terlibat oknum, bukan lembaganya. Harus ingat. Karena hari ini di lapangan kalian ada mengatakan ada notaris, ada PPAT, ada yang lain, tapi ingat oknumnya. Dan kita harus lihat semua harus berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Sebelum diproses di pengadilan, kita harus terima belum bersalah, karena negara kita negara hukum. Ini harus kita sepakati bersama. Baik. Terima kasih Pak Darwin Ginting atas masukan-masukannya, dan tadi juga beberapa modus yang sangat penting yang juga harus diketahui oleh masyarakat supaya bisa terhindar dari mafia tanah. Saya mau tambahkan sedikit. Bisa saya tambahkan singkat saja Pak Darwin. Supaya masyarakat tidak kena korban lagi. Apa yang dilakukan? Tentu semua pemilik tanah harus sertifikatkan. Tadi PTSL sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi masih banyak juga tanah-tanah yang belum disertifikatkan oleh individu. Karena uang negara nggak cukup tentu. Targetnya 2025 selesai, bagus. Tapi banyak juga sertifikat sporadik hari ini belum selesai karena biayanya masih mahal dan lama. Saya juga lagi mengurus, juga cukup lama. Saya notaris dan PPAT. Saya tahu persis masalah itu. Yang kedua, jangan biarkan tanah mereka terlantar, baik di kota, apalagi di kota. Di desa pun tidak, jangan. Kemudian, kalau sudah ada sertifikat, jangan berikan ke siapapun, termasuk keluarga. Karena tanah itu punya nilai ekonomi yang tinggi, didiamkan saja nilainya tinggi. Jadi hari ini di Indonesia, objek bisnis yang paling menggiurkan adalah tanah. Untuk itu, sertifikat yang kalau sudah punya, cek secara rutin ke BPN. 6 bulan sekali, sehingga aman. Ini saya kira beberapa yang perlu dilakukan segera. Terima kasih Pak Darwin Ginting ya. Jadi disertifikatkan, kemudian juga terus dijaga, diurus tanahnya, dan dicek juga ya keabsahan setiap tahunnya ke BPN. Terima kasih Pak Darwin Ginting sudah berbincang bersama kami, dosen hukum agraria. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News.